Selamat pagi semuanya, salam dan bahagia. Saya Maria Hildegardis, calon guru penggerak angkatan 7. Sekarang berada di SD Impres Soladu, Desa Pelangpopot, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sika. Saya ingin mewawancarai Bapak Guru Kepala Sekolah SD Impres Soladu. Sekarang dengan Bapak Guru yang bernama Dismas Doksianus. Bapak Guru sudah menjabat sebagai seorang kepala sekolah yang luar biasa, yang tinggal berapa bulan saja mau pensiun. Ya, 1 Januari 2024 ini sudah Pensiun. Baik, kita mulai. Bapak Guru selamat pagi, salam dan bahagia. selamat pagi. Bapak Guru kami dari calon guru penggerak angkatan 7 di modul 3.1 itu tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran dengan melihat nilai-nilai kebajikan. Saya ingin mewawancarai dengan bagaimana Bapak mengatasi kasus atau masalah yang ada di sekolah yang selama ini Bapak jalani. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh ya, terima kasih. Ini hal yang menarik. Dalam melaksanakan manajemen kepemimpinan sebagai seorang kepala sekolah, kita jangan berpikir bahwa dalam perjalanan ini kita menghadapi hal-hal yang baik-baik saja. Ada peristiwa yang menyenangkan, ada peristiwa yang kurang menyenangkan. Itu kasus-kasus yang akan juga terjadi. Harus kita selalu siap. Kemudian dalam berbagai kasus ini kita lihat, kalau terjadi peristiwa atau kasus yang memang harus kita selesaikan sendiri di sekolah, itu memang kita Harus diselesaikan. Upaya kita bagaimanapun sampai kita harus menyelesaikan itu secara kekeluargaan. Artinya kita bersama dengan orang tua murid, kemudian melalui dewan guru, kita duduk bersama bagaimana cari solusinya untuk semuanya. Tapi kalau memang harus kita menyerahkan kepada pihak lain, itu kita menyerahkan kepada pihak lain bisa menyelesaikan itu. Contoh macam kasus-kasus moral, itu kalau kita tidak bisa menyelesaikan itu sendiri. Dan dalam menghadapi tugas seperti ini, itu kita harus ada macam kekompakan dalam tim. Dalam teamwork lah. Itu sangat penting. Seorang kepala sekolah, dia tidak bisa menerima contoh saja kalau macam ada dengan teman-teman ini, semua macam harus diperlakukan sama begitu. Tidak lama dulu di tempat, tidak lama ada guru datang lapor begini langsung terus persalahkan orang, ada satu datang begini langsung persalahkan orang. Itu tidak bisa seperti itu. Jadi baik. Jadi melihat kasus itu kita harus mencari tahu bagaimana kasus ini menyangkut etika atau moral. Kalau moral ya kita harus mendatangkan semua pihak, kita berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah itu. Baik Bapak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu seperti Bapak sudah jelaskan tadi, menyangkut nilai-nilai kebajikan tadi, kekeluargaan. Baik. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah untuk mengambil sebuah keputusan itu, prosedurnya. Langkah-langkah atau tahapan-tahapan bagaimana untuk kita mau mengambil sebuah keputusan atau menyelesaikan kasus itu,
seorang kepala sekolah di sekolah itu dia tidak bisa sendirian. Pasti dia punya rekan kerja yang ada di sekolah itu. Kalau dalam menghadapi situasi seperti ini, langkah pertama yang kita ambil itu adalah kumpulkan semua teman guru. Kumpulkan semua teman guru, atau bisa saja kalau yang pertama hal-hal yang kalau di prinsip yang bisa diselesaikan sendiri itu bisa hal-hal prinsip. Tapi kalau hal-hal yang memang butuh harus dengan teman-teman lain duduk, harus langkah kedua itu kita panggil semua teman guru, kita duduk bersama, bicara bersama bagaimana caranya supaya kita bisa menyelesaikan itu secara kekeluargaan, supaya semua bisa ada proposal aktif. Baik, misalnya begini, jawaban tadi luar biasa. Ini saya kasih contoh, misalnya dalam sebuah misalnya ditahan di kelas, tiba datang dan bapak atau apa, itu bagaimana bapak mengatasi masalah seperti ini? Baik, jadi kalau misalnya masalah anak-anak sampai dengan ada yang tinggal kelas atau ada yang sampai dengan tahan kelas, paling upaya guru itu atau usaha guru itu kita semua maunya supaya anak-anak itu tidak ada yang tinggal kelas atau tahan kelas. Tetapi mengapa sampai harus ada yang terjadi seperti itu? Karena ya kita harus lihat, jangan sampai ada anak yang sebenarnya dia itu anak yang berkebutuhan khusus, yang sebenarnya dia punya tempat bukan ada di sini. Dia itu mungkin hanya harus di sekolah luar biasa yang harus punya layanan khusus begitu ya. Lalu bagaimana kalau memang tiba-tiba saja orang tuanya datang seperti dengan cara seperti itu? Kita harus pertama kita harus tenang menghadapi itu. Siap batin bagaimana untuk menghadapi itu. Bagaimana kita mengajak orang tua yang seperti ini untuk kita masuk sama-sama dan dulu di dalam ini ruang kantor yang secara bersama-sama, lalu kita menyampaikan itu saja. Kan hal-hal ini sebelumnya itu kita harus sudah sampaikan. Bukan masa terakhir baru ini baru kita sampaikan. Tapi toh masih ada, ini kan dengan orang tua. Ada yang mungkin belum paham benar. Sehingga ketika membederakan bukan kita dia angkat parang, baru parang kita harus angkat parang. Pasti kita harus undang dia, ajak dia secara baik, datang di dalam ruang kantor ini, duduk sama-sama, kita bicara sama-sama, kita menyampaikan itu hal-hal macam begini sampai dengan dia itu benar-benar paham. Dia benar-benar mengerti mengapa anak-anak ini harus anak yang tinggal kelas itu bukan anak yang sudah tidak berarti. Dia masih punya waktu untuk memperbaiki diri. Begitu. Saya sering contoh mereka, sering kasih contoh mereka bahwa saya sekarang sudah jadi guru dan sekarang sudah dipercayakan jadi kepala sekolah. Saya juga pernah mengalami tahan kelas, yang namanya tahan kelas. Sehingga mereka jadi tertawa. Luar biasa Bapak, ulasan yang sangat luar biasa yang Bapak selama ini menjalani dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan kasus. Luar biasa. Pasti dalam menyelesaikan kasus itu pasti ada tantangan dalam pengambilan keputusan, itu pasti ada. Pasti ada. Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam mengambil sebuah keputusan atau kasus yang langsung menyelesaikan di tempat atau membuat jadwal? Kalau melihat kasus yang selama ini, apakah Bapak langsung menyelesaikan saat itu atau Bapak membuat jadwal sekian baru menyelesaikan? Apakah selama ini seperti itu? Kalau memang kejadiannya itu saat itu memang kita perlu harus selesaikan, itu kita tidak bisa tunda atau kita tidak bisa jadwalkan lagi. Apa? Tetapi kalau memang dalam kondisi kita juga mempunyai kesibukan tertentu, tapi kita lihat dengan jenis
itu motif yang terjadi sewaktu seperti apa. Kalau butuh penanganan secara cepat, kita selesaikan memang pada waktu. Kalau memang ada yang memang kita masih bisa ya beberapa hari ke depan baru kita atau butuh kita tidak bisa sendiri, ini bisa butuh orang-orang yang kita harus hubung itu siapa-siapa lagi yang juga harus yang kita undang datang, maka semua elemen kita undang dulu, kita dulu baru kita bisa selesaikan secara bersama-sama. Oke, luar biasa. Jadi dalam menyelesaikan kasus itu ada yang diselesaikan saat itu dan ada yang diselesaikan dari membutuh waktu, tapi itu kita harus melihat kasus bagaimana kasus itu. Apakah kasus itu tidak luar biasa atau kasus itu yang luar biasa. Itu harus kita menatakan orang-orang. Jadi saya ingin tanya, siapa yang biasa membantu menyelesaikan kasus di sekolah ini? Siapa? Yang biasanya di sini itu teman-teman guru juga, itu saya sangat butuh teman-teman guru. Yang pertama itu selalu setiap hari kita bersama-sama di sekolah ini. Yang kedua itu komite sekolah, kemudian tokoh masyarakat yang ada di sini dan pemerintah setempat yang ini kita undang semua datang. Lebih itu tokoh masyarakat itu pendidikan ini. Kalau ada hal-hal yang luar biasa itu biasanya mereka juga kita panggil, undang untuk duduk bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama. Jadi terima kasih Bapak sudah menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan masalah itu bukan saya sendiri, tapi membutuhkan kolaborasi dari semua pihak supaya kasus itu bisa diselesaikan dengan baik dan membuat kenyamanan bersama. Ini yang terakhir Bapak. Dari semua yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai seorang pemimpin dalam mengambil keputusan tentang dilema etika ini? Hal yang menarik yang bisa dipetik dalam pengambilan sebuah keputusan. Hal yang menarik itu adalah dengan walaupun kasus yang kita hadapi ini, tetapi karena kita sering macam terbuka, lalu karena melibatkan juga dengan orang berbagai pihak ini nih, hal yang buat kita memang rasanya awal luar biasa seperti apapun, akhirnya kita bisa duduk sama-sama menyelesaikan itu dengan dengan sebaik-baiknya itu, dengan benar bisa diterima oleh semua pihak. Lalu di sini kita lihat ada kejujurannya bisa terungkap. Awalnya datang dengan emosi itu kita lihat berapi-api seperti orang dia takut. Tapi ketika kita menggalinya itu kemudian dulu lalu sudah tenangkan orangnya, lalu kita menggali secara pelan-pelan, ternyata orang sudah mulai membongkar mereka punya kesalahan. Ini memang menarik. Kemudian setiap orang itu hidup tidak luput dari masalah. Tapi kalau masalah itu kita menyelesaikannya itu dengan baik, kemudian ketika orang-orang itu sudah mengungkapkan kesalahannya dengan jujur, memang masalah itu sangat mendewasakan sekali. Di masalah itu mendewasakan. Baik, iya. Terima kasih Bapak. Hal yang menarik itu bisa mendewasakan orang, seperti tadi yang Bapak katakan tadi. Baik, terima kasih. Wawancaranya hanya itu saja. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu hari ini untuk buat saya sebagai calon guru penggerak dalam tugas kami sebagai pemimpin pembelajaran ke depan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya sudah mewawancarai Bapak Guru Kepala Sekolah SDI Impres Waladu,
Itu Bapak Guru Dismas Doksianus yang sangat luar biasa, yang hebat, yang dalam kepemimpinannya dalam menyelesaikan masalah itu sangat bijaksana, selalu berkolaborasi dengan semua pihak untuk mengambil sebuah keputusan dengan melihat nilai-nilai kebajikan universal. Terima kasih. Itu saja. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Salam dan bahagia. Saya Ibu Maria Hildegardis, calon guru penggerak angkatan 7. Sekarang berada di SDN Watulagar bersama Ibu Kepala Sekolah. Nama Marieta Ivoni Balik. Marieta Ivoni Balik yang luar biasa, yang sudah menjabat di sekolah ini kurang lebih 6 tahun. Sekarang kami ditugaskan dari guru penggerak untuk mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah. Jadi sekarang saya berada di SDN Watulagar. Oke, baik. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Pagi, terima kasih. Ini kami dari guru penggerak ada tugas untuk mewawancarai bagaimana Ibu menjabat sebagai seorang kepala sekolah menangani sebuah kasus dengan melihat nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan itu artinya yang kekeluargaan, rasa kasih sayang, tanggung jawab, itu nilai-nilai kebajikan. Jadi baik, yang pertama saya boleh bertanya, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema etika atau rujukan moral. Dilema etika berarti benar lawan benar, artinya kita mengambil sebuah keputusan untuk kenyamanan bersama. Kalau rujukan moral artinya benar lawan salah. Itu berarti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi itu bagaimana Ibu menyelesaikan kasus yang ada di sekolah, bagaimana Ibu mengidentifikasi masalah kasus yang pernah saya alami di sekolah, yang pernah diselesaikan bersama, yaitu yang awalnya saya melihat dulu duduknya persoalan, akar masalahnya seperti apa. Setelah itu, setelah melihat akar masalahnya, saya berkoordinasi dengan Dewan Guru. Setelah Dewan Guru dengan komite sekolah. Setelah komite sekolah, jika ada hal-hal yang memang sangat luar biasa, itu perlu ada campur tangan juga dengan orang tua siswa jika yang masalah itu dari siswa. Baik, terima kasih Ibu. Jadi Ibu mengidentifikasi masalah itu melihat dari akar permasalahannya. Kalau masalah yang urgen sekali, berarti saya harus melibatkan banyak orang. Kalau masalah yang saya bisa selesaikan saat itu, saya cukup menyelesaikan dan bersama guru-guru. Luar biasa Ibu. Yang berikut itu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang dua-duanya penting. Maksudnya sama-sama penting dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau dua masalah mengandung nilai kebajikan, bagaimana Ibu menyelesaikannya? Seperti itu. Kalau dua masalah yang berhubungan dengan nilai kebajikan, itu pun saya harus lihat mana yang lebih penting, itu yang diutamakan. Oke, luar biasa Ibu. Jadi melihat dua kasus yang sama-sama penting, tapi saya melihat yang lebih penting yang saya luar biasa Ibu. Jadi apa langkah-langkah Ibu atau prosedur yang bisa diambil? Biasanya prosedurnya dalam menyelesaikan masalah itu prosedurnya seperti apa? Prosedur itu saya harus konsultasi dulu. Saya harus konsultasi dulu ke orang-orang yang saya anggap bahwa mereka itu mungkin bisa untuk membantu saya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Luar biasa ya. Berarti Ibu prosedurnya harus mengundang atau melihat orang-orang yang mana yang bisa menyelesaikan masalah. Jadi bukan kita sendiri yang menyelesaikan, tapi kita juga butuh orang lain. Ya, terima kasih. Baik. Jadi
selama ini ibu menyelesaikan keputusan seperti itu. Pasti ada tantangan. Seperti apa tantangannya ibu yang hadapi dalam menyelesaikan masalah tantangan? Tantangan itu yang saya alami kalau yang terjadi di lingkungan sekolah dengan antara orang tua murid dengan dewan guru, yang saya alami tantangan itu ada teman guru yang mereka mulai merasa tidak nyaman untuk mengajar dan mereka seringkali mengeluarkan kata atau kalimat, mereka bilang, ibu lebih baik kami mutasi saja, kami punya ladang itu banyak. Itu menjadi tantangan buat saya. Tapi itu untuk betul. Tapi bagaimana ibu melihat itu dan menyelesaikan tantangan yang seperti itu? Bagaimana? Saya biasanya buat pertemuan khusus dewan guru, lalu saya bilang, teman-teman, biasa di mana saja kita bekerja, di mana saja itu pasti kita mengalami banyak hal. Ini menjadi tugas pokok kita supaya kita berbenah diri. Kita berbenah diri sehingga mungkin dengan yang kita alami ini kedepannya kita berusaha yang lebih baik lagi. Oke, luar biasa ibu. Ibu kalau melihat tantangan ini perlu berkolaborasi dengan guru-guru dan melihat bagaimana cara penyelesaiannya. Dan seperti yang ibu sudah jelaskan, ada yang tidak mau mengajar di sekolah ini, mereka mau cari di sekolah lain. Itu tergantung dari pribadi. Kalau kita mau mencintai pekerjaan, berarti kita berada di mana saja, kita tetap komitmen dengan pekerjaan. Kalau kita bekerja hanya uang, berarti itu kau mencari di mana saja itu pasti ada tantangan banyak saja. Dan orang-orang seperti itu pasti tidak akan berhasil. Baik, jadi itu luar biasa. Dalam menyelesaikan sebuah kasus itu, apakah ibu menyelesaikan saat itu atau membuat jadwal? Ada dijadwalkan karena kita harus konsultasi dulu kira-kira komite ada waktunya kapan, atau kita butuh orang tua, kita harus buat undangan ke orang tua, koordinasikan. Iya. Oh, berarti kalau menghadapi kasus saya harus buat jadwal dulu. Kalau orang tua, kalau berhubungan dengan anak berarti harus kita butuh orang tua, harus dijadwalkan. Oh baik, terima kasih. Kalau misalnya ini saya mengandaikan contoh kasus ini, kalau misalnya ada teman guru yang mengajarnya pakai kekerasan, atau dia pokoknya dia tidak mau peduli dengan siapapun, dia fokus dengan anaknya di kelas, tapi dia keras terhadap anak. Lalu ada guru yang dengan lemah lembut dia mengajar, tapi pada akhirnya nilai KKM-nya rendah. Sedang guru yang mengajar dengan keras itu nilai KKM-nya di atas. Sehingga guru yang lemah lembut itu datang mengadu, bagaimana ibu, saya punya kelas ini ada guru masuk mengajar dengan kekerasan, bagaimana ibu, bagaimana cara mengatasinya? Seperti itu. Kalau untuk yang mengajar dengan kekerasan ini, karena yang ini hanya contoh. Contoh kasus. Bagaimana ibu melihat kasus ini dan dapat menyelesaikan seperti apa? Itu kalau menurut saya itu empat mata, bicarakan empat mata dengan guru yang bersangkutan untuk memperbaikinya. Jadi memanggil ibu tersebut, berbicara empat mata di ruangan kepala sekolah dan memberikan pencerahan nasihat bagaimana mau berubah sehingga guru lain tidak merasa tersinggung dan anak-anak juga tidak merasa grogi atau disisihkan atau bagaimana, sehingga pembelajaran di kelas itu dapat berhasil dengan baik. Oke, terima kasih luar biasa penyelesaiannya. Baik ibu, saya tanya lagi, dalam menyelesaikan sebuah kasus itu apakah siapa yang terlibat dalam penyelesaian sebuah masalah yang ada siapa yang terlibat? Kalau yang selama ini memang yang pernah saya buat di sekolah berarti dewan guru, komite,
pengurus komite dalam hal ini seksi pendidik itu wajib. Iya. Itu yang harus biasa undang dengan BPD. BPD. Nah, Ya, BPD apa? BPD yang di dusun, dusun Watulaga. Watulaga. Nah, Oh, itu yang biasa diundang untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah di sekolah. Berarti kerjasama ibu dengan itu tokoh Pak? adat. Tokoh adat ya. Tokoh Berarti luar biasa. Ibu sudah bekerja sama berkolaborasi dengan dusun, dengan BPD untuk dapat menyelesaikan masalah yang ada di sekolah, sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah baru. Luar biasa. Ini pertanyaan terakhir Ibu. Dari semua yang Ibu sudah sampaikan kepada saya, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Hal yang menarik yang Ibu petik dari pengambilan keputusan. Hal yang menarik. Hal yang menarik, yang baik Yang ya. untuk sekolah ini itu bahwa setelah diadakan kegiatan menyangkut penyelesaian masalah itu semuanya berubah dengan baik. Oh ya, berarti berjalan dengan baik penyelesaiannya dan membuat semua merasa nyaman, merasa puas dengan keputusan yang Ibu ambil selama ini. Kalau menarik, itu luar biasa. Baik, itu pertanyaan terakhir. Baik, itu saja. Terima kasih Ibu. Sekarang saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Guru, Kepala Sekolah SDN Watulaga yang sudah meluangkan waktu untuk saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Luar biasa, Ibu seorang kepala sekolah yang sangat hebat yang bisa memimpin sekolah dengan menyelesaikan banyak masalah dengan sebuah keputusan dengan melihat nilai kebajikan universal. Terima kasih. Sekian saja. Salam dan bahagia. Siang semuanya. Salam dan bahagia. Saya Ibu Maria, calon guru penggerak angkatan 7. Sekarang saya berada di SDI Edat bersama dengan kepala sekolah nama Ibu Yuvita yang sudah pengalaman dalam memimpin sebuah lembaga besar, itu SDI Edat. Oke, baik, kita mulai. Selamat siang Ibu, bagaimana kabar? Selamat siang, Kabar baik, terima kasih. Kami dari guru penggerak ada tugas di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang tanggung jawab yang sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Sehingga kami diminta untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah. Sekarang saya berbahagia sekali saya bisa bertemu dengan Ibu Kepala Sekolah SD Edat yang sangat luar biasa, yang hebat pada siang hari ini. Oke, baik. Ini saya mulai pertanyaan saya. Nah, bagaimana Ibu selama ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun membutuhkan moral? Nah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di sekolah? Terima kasih. Kalau menyangkut identifikasi itu berarti masalah-masalah yang kita hadapi setiap hari. Itu yang pertama. Awalnya saya masuk ke sini, itu yang persoalan pertama yang saya hadapi dan sering terjadi, itu menyangkut kinerja guru. Ya, itu lebih khususnya itu tentang disiplin dan tata tertib. Nah, itu yang pertama menyangkut kehadiran guru. Pada awal saya masuk itu saya lihat waktu yang kita sudah sepakati jam 7.13 itu sudah mulai KBM, tetapi masih ada juga beberapa guru atau satunya guru yang belum tepat waktu dalam KBM, sehingga karena saya juga baru, sehingga saya sempat juga mengecek ke teman guru yang senior yang sudah ada di sini, menyangkut mereka ini. Sehingga setelah saya cek juga ada yang memang dari
kepala sekolah sebelumnya seperti itu. Juga ada yang mungkin karena situasi dan kondisi. Sehingga saya juga ya, sehingga saya mengambil tindakan-tindakan. Jadi baik, masalah yang ibu hadapi di sekolah itu bagaimana cara mengidentifikasinya itu dengan menanyakan kepada guru-guru senior sebelumnya, karena saya melihat bahwa guru-guru kenapa mereka datang terlambat, seperti itu. Jadi baik, jadi itu ibu mengidentifikasi masalah yang ada di sekolah itu tentang disiplin. Baik, bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan yang sesuai dengan kasus tadi? Keputusan bagaimana cara? Keputusan yang pertama, karena disiplin tadi, saya mengambil absen. Lalu saya menulis kehadiran jam yang dihadir. Saya tulis sendiri di dalam absen. Sebenarnya guru itu sendiri yang menulis, tetapi saya menulis jam yang sesuai dengan yang dia maksud. Nah, setelah itu saya berikan absen yang mereka tanda tangan. Ada yang merubah di dalam, ada yang tanda tangan sesuai dengan itu. Ada yang tidak. Akhirnya itu juga saya ambil dan saya lihat, saya sudah mulai ada catatan terhadap perbedaan itu. Akhirnya juga saya buat melalui pertemuan bersama guru. Pertemuan lalu saya sampaikan secara umum. Tetapi setelah penyampaian mungkin hanya 1 atau 2 hari mereka datang pada waktu. Setelah itu seperti biasa. Akhirnya saya ambil tindakan memanggil orang yang bersangkutan. Bicara, saya tanya kenapa datang terlambat terus seperti ini, sudah diperingatkan, tapi tetap seperti ini. Lalu mereka beritahu bahwa mereka mengalami kendala seperti ini. Lalu saya juga beri solusi. Saya beri solusi ke mereka. Kalau memang kondisi keluarga yang menuntut untuk engkau bertanggung jawab seperti ini, tapi ingat, kita di sekolah ini kerja itu sesuai dengan waktu. Sehingga karena ada yang tinggal rumah dekat, saya bilang utamakan dulu ke sekolah. Nanti saya beri kau waktu untuk pulang urus orang tua. Tetapi tertibkan dulu anak-anak, beri tugas dulu anak-anak. Pembelajaran dulu sekitar 5 atau 10 menit, baru kembali. Urus lalu datang ke sini. Tapi mau ke rumah juga datang beritahu saya, supaya saya ikuti dan saya tahu guru ini posisi di mana. Anak-anak itu sementara belakang. Jadi kasus tentang disiplin tadi terlambat, ibu mengambil solusi yaitu dengan mengambil absen. Lalu tulis waktunya datang, lalu mereka menantangannya. Dan solusinya adalah melihat beberapa kali tidak berubah, maka ibu memanggil untuk 4 mata untuk menanyakan bagaimana kendala yang sampai tidak datang tepat waktu. Maka terima kasih luar biasa, dan ini merupakan suatu catatan juga bagi saya untuk saya juga bisa mengatasi masalah saya kalau saya menghadapi. Baik, itu prosedur yang ibu lakukan itu. Jadi prosedur yang ibu lakukan itu dengan memanggil guru-guru yang bersangkutan. Iya, terima kasih. Jadi pertanyaan berikut, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam menyelesaikan kasus? Tantangan pasti ada. Kalau berbicara tentang tantangan apa ya? Untuk saya ini tantangannya yang saya hadapi, saya rasa selama ini masih ganjal di saya ini soal administrasi Atau administrasi itu merupakan suatu tantangan di sekolah ini. Itu yang pertama, lebih-lebih untuk kurikulum merdeka. Lebih-lebih kurikulum merdeka. Guru ini kan dituntut harus memiliki HP, laptop. Guru juga harus tahu mengoperasikan itu barang. Lalu buku pelajaran di sekolah ini juga belum ada yang menyangkut kurikulum baru. Sehingga saya ini juga yang harus menyiapkan, mengunduh, beri ke mereka
lagi saya ini juga harus menyiapkan administrasi saya, juga kendala jaringan. Ya, nah, itu yang menjadi tantangan buat saya. Sehingga kelas 1 dan kelas 4 ini sampai sekarang ini administrasinya itu mungkin hanya karena waktu kita pakai misalnya. Nah, kemudian yang terakhir angka dana juga. Ya, menyangkut dana juga. Kalau orang sekolah penggerak itu kurang, tidak ada dana. Ya, kalau kita tidak ada dana. Jadi tantangan yang berat itu tantangan tentang menyangkut kurikulum merdeka. Itu bahwa bukunya Bukunya belum tersedia. Sehingga ibu guru juga mungkin HP atau laptopnya tidak ada, sehingga saya harus mengatasinya dengan saya sendiri yang mengunduh materinya, modulnya, dan ada lagi kendalanya jaringan. Itu pasti kita ada beberapa sekolah di gunung itu pasti mengalami jaringan. Tapi bagaimana ibu mengatasi masalah tentang buku tadi? Masalah mengatasi untuk menyangkut buku tadi. Sementara ini kami di sekolah ada sedikit dana untuk menyiapkan pulsa data itu dengan beli buku. Ya. Sehingga sekarang bukunya tidak ada, tapi dalam perencanaan bos ini nanti diadakan. Tapi sementara mereka juga mencari sendiri ke sekolah terdekat dengan guru kelas yang sama. Terima kasih Ibu. Luar biasa Ibu sudah mengatasi ada 2 masalah tadi. Masalah yang pertama itu tentang disiplin guru-guru, bagaimana cara supaya guru-guru itu hadir tepat waktu. Solusi yang Ibu berikan juga cukup luar biasa. Terus masalah yang kedua itu tentang menghadapi kurikulum merdeka, di mana buku-buku untuk kelas 1 dan 4 belum ada, sehingga bagaimana upaya seorang kepala sekolah mengunduh modul ajar semua perangkat pembelajaran untuk diberikan kepada guru-guru, di mana guru-guru juga guru kelas 1 dan 4 juga ada yang belum bisa mengoperasikan laptop, begitu guru kelas 1 ya. Kelas 1 belum bisa mengoperasikan laptop. Tapi cukup luar biasa kalau Ibu sudah mengatasi masalah ini. Yang sangat bijaksana, yang penuh dengan rasa peduli, kasih sayang, toleransi juga ada di dalamnya. Terima kasih luar biasa. Itu tantangan Ibu hadapi dan Ibu bisa mengatasinya. Luar biasa. Jadi ini saya tanya lagi, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi termasuk dilema etika. Sehingga siapa-siapa yang bisa membantu dalam penyelesaian kasus-kasus tadi? Yang biasa membantu saya itu yang pertama kami. Ya, Itu guru senior. Senior, Kemudian komite. Juga ada tim pengembang sekolah. Ya, tim pengembang sekolah. Maka itu kemudian kalau ada masalah ini juga saya biasanya anak-anak tidak sekolah. Ya. Itu saya Kalau sudah masalah yang mendasar memang. Iya, yang mendasar. Ya. Kalau menyangkut kehadiran juga anak-anak Iya. ini saya kerjasama dengan Babinsa. Oh iya, luar biasa. Kerjasama dengan Babinsa sehingga anak kalau sudah 3 atau 4 hari tidak ada pemberitahuan, kami bayar. Nomornya kami ambil semua siswa. Siswa sekolah punya nomor ambil semua. Kami semua. Kami bayar. Kami bayar, lalu mungkin juga jawaban tidak jelas, kami beritahu. Nanti kami turun ke keluarga yang bersangkutan atau ke anak yang bersangkutan. Itu juga kalau rasanya kurang ini, kami dengan Bapak Komite atau Bapak Desa, dengan Babinsa turun jemput anak-anak. Ya, luar biasa. Jadi ya, rasa macam rasa takut kalau kamu tidak ke sekolah, nanti mama kepala ikut ke rumah. Dengan guru kelas ikut ke rumah. Kalau kami agak ini, kami minta dengan Babinsa, kami turun sama-sama. Ya, luar Sudah biasa berapa kami buat. Ibu sudah mengatasi masalah di sekolah terlalu banyak dengan melibatkan banyak orang. Salah satu Babinsa itu cukup luar biasa. Karena kita di kurikulum merdeka ini pembelajarannya yang berpusat pada murid, sehingga dimana kalau kita hadir di sekolah kita hanya guru saja, murid tidak datang, itu tidak terjadi sebuah KBM. Dan kami juga belajar di guru penggerak dan di kurikulum merdeka itu pembelajaran sesuai dengan filosofi pendidikan Fajar Dewantara, yaitu menuntun anak supaya anak itu mencapai kebahagiaan dan
keselamatan yang setinggi-tingginya, sehingga dalam pembelajaran di kelas itu kita harus membuat kelas itu baik, pembelajaran bagian dan berpusat pada murid. Itu kurikulum merdeka itu yang berpusat pada murid, sehingga kolaborasi. kita guru ini sebagai fasilitator, sehingga kita hanya membimbing mereka yang semua mereka itu yang kreatif inovatif yang terdapat di 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Itu yang dimaksud dengan kurikulum merdeka. Sehingga kami di guru penggerak juga kami belajar kurikulum merdeka itu yaitu pembelajaran berpihak pada murid dengan pembelajaran berdiferensiasi menurut minat dan bakat itu. Jadi luar biasa, Ibu sudah mengatasi beberapa masalah, ada 3-4 masalah, tapi banyak sekali masalah, tapi saya hanya itu yang saya sampaikan. bisa dijalankan dengan baik dan bisa menghasilkan sebuah keputusan yang baik pula dan tidak berpihak pada siapapun. Itu luar biasa. Baik, ini pertanyaan terakhir ya. Dari semua hal yang kita sudah sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan yang dilema etika tadi? Hal yang menarik dengan kasus tadi, bagaimana Ibu bisa menyelesaikan itu hal yang menarik, apa yang membuat Ibu bisa mengambil sebuah keputusan menarik. Yang dari persoalan Persoalan yang menarik. Masih banyak ya persoalannya, tapi yang saya sudah sampaikan 3 hal tadi itu yang membuat saya tertarik ini nih, menyangkut kerjasama antar tim, kolaborasi tadi. Jadi saya tidak mengambil sendiri. Jadi kalau saya mengambil tindakan sendiri, saya rasa macam nanti kalau hasilnya baik, ya. Tapi kalau hasilnya tidak baik, nanti guru-guru bilang, ih mama punya mau. Itu mama punya mau. Komite bilang, itu mama kepala sekolah punya mau. Atau orang tua murid. Nanti saya dituding seperti itu. Tetapi dari persoalan ini kan saya butuh kerjasama, saya konsultasi. Akhirnya yang menarik itu kan hasilnya bagus. Itu yang membuat saya juga tertarik. Itu yang pertama kerjasama. Babinsa ini yang saya beri contoh yang paling menarik untuk saya. Babinsa datang, mama guru, bagaimana berapa anak ini? Saya juga tunggu kapan kita mulai. Kalau saya jalan sendiri tidak bisa, saya bilang mama guru. Akhirnya saya duduk di sini karena waktu itu kami ada tugas apa mungkin pelaporan akhir tahun bos. Saya mendapat Babinsa, saya minta maaf, saya hanya menyampaikan ke Bapak begini. Yang saya mau hari ini Bapak Babinsa tolong bawakan saya punya anak-anak itu datang hari ini. Jadi Bapak Babinsa mau jalan dia tanya, itu gimana? Saya bilang, anak ini mau hanya satu. Saya punya anak-anak itu hari ini datang. Akhirnya apa? Tidak sampai 2 jam ini. Tidak sampai 2 jam Bapak Babinsa datang bonceng sendiri dari anak-anak. Datang ke sini. Yang pertama saya rasa terharu. Padahal Pak Yanto ini kejar terus ke sana, jemput sendiri tidak bisa, guru orang tuanya sampai menangis meminta mereka pergi. Tapi karena pesanan saya, Babinsa bilang saya jalan tadi hanya mama guru pesan satu, bahwa saya punya anak-anak datang ke sini, saya mau mereka sekolah. Tidak sampai 2 jam Babinsa datang. Itu yang membuat saya ini rasa macam terharu, senang. Macam itu yang menjadi pikiran saya macam padahal kita harus punya komitmen. Harus ada komitmen sehingga betul hari itu terjadi apa yang diharapkan. Baik, sangat luar biasa Ibu sudah mengambil berbagai banyak solusi yang dihadapi di masalah yang ada di sekolah, dan hal yang menarik adalah berkolaborasi dengan Babinsa, di mana kalau siswa tidak hadir Babinsa turun tangan, dan saat itu juga anak hadir ke sekolah. Sehingga itu suatu yang terobosan yang luar biasa yang Ibu sudah buat selama 3-4 tahun terakhir ini sebagai kepala sekolah. Jadi pertanyaannya hanya itu saja. Terima kasih banyak. Baik, selamat siang semua. Saya sudah mengakhiri wawancara saya bersama kepala sekolah SD Edap
Ibu Yuvita yang luar biasa hebat, yang sudah menangani beberapa kasus yang semuanya berjalan dengan baik dan menciptakan sebuah kenyamanan, keharmonisan bersama di sekolah ini. Terima kasih, selamat siang.